Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimal Lovelyberry dan saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan karakteristik dan perkembangan individu. Saya akan menjelaskan materi individu dan karakteristiknya. Untuk pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia dengan makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia dengan sebagai pribadi yang merupakan pengejauhan tahan, menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrat manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organis dalam kurung fisik atau psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Baik, selanjutnya ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri, sifat, dan karakteristik bawaan maupun karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai baik sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang-orang lain, serta diwujudkannya dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa, serta alam sekitar. Nilai-nilai karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. A. Yang berhubungan dengan Tuhan itu beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang B. Berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati-hati,
berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, amanah, rasa tamak, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang C ada berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, saling sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, tegas, tepat amanah, dan terbuka. Yang D ada berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, bekerja keras, berpikir jauh lebih ke depan, bertanggung jawab dengan rasa toleran, bijaksana, cerdik, cermat, dan jujur. Yang E ada berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Oke, kita masuk ke dalam perbedaan individu. Jadi, individu itu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang atau perorang atau perseorangan. Nah, sifat individual ini adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorang. Berkaitan dengan perbedaan individual perorangan. Adanya perbedaan pada ciri dan sifat seseorang dinamakan sebagai perbedaan individu atau perbedaan individual. Garis 1963 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, penglihatan, nada suara, kecepatan lari, kecepatan renang, dan semacamnya. Yang kedua ada perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, yaitu ada watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat ada perbedaan inteligasi dan kemampuan dasar, ada tinggi, sedang, rendah atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, sangat cakap, kurang cakap. Yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketujuh perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fandini. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh partner saya sebelumnya, yaitu yang ke-8, perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir yang beragam. Yang ke-9, perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang individu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, sosial ekonomi, sosial kultural, serta lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh yang beragam. Lalu yang ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang ada sejak lahir dan akan berkembang dengan baik jika mendapat rangsangan dan pemupukan yang tepat. Namun, jika tidak, maka bakat tidak akan berkembang secara maksimal atau mungkin tidak berkembang sama sekali. Inilah yang menyebabkan perbedaan bakat individu. Yang terakhir, atau yang ke-11, perbedaan dalam kesiapan belajar.
perbedaan individu dalam sikap, pemahaman, dan ekspresi diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan, kesehatan, cacat tubuh, serta pengalaman yang mempengaruhi kesiapan belajar. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.